Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Akmal dengan NIM 2030111124. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mengetahui dan memahami rams Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian rasam Al-Quran. Secara bahasa, rasam berarti gambar atau tulisan. Secara istilah, rasam Al-Quran adalah tata cara menuliskan huruf dan kalimat Al-Quran sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah rasam Al-Quran juga diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan 4 sahabat ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Yang kedua yaitu kaidah rasam Al-Quran. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. Yang pertama, kaidah al-hadzf atau membuang menghilangkan huruf alif. Contohnya seperti dari ya nida, ya seru. Yang kedua dari ha tanbih, ha menarik perhatian. Yang ketiga dari kata na. Yang keempat dari lafal Allah. Yang kelima dari 2 kata atau ar-Rahman dan sabbihun. Kaidah yang kedua yaitu kaidah al-ziyadah atau penambahan. Al-ziyadah di sini berarti penambahan huruf alif atau ya atau hamzah pada kata-kata tertentu. Penambahan huruf alif seperti sesudah waw pada akhir setiap isim jamak, kata yang terbentuk jamak atau mempunyai hukum jamak. Yang kedua contohnya yaitu penambahan huruf alif sesudah hamzah atau hamzah yang ditulis di atas rumah waw. Penambahan huruf ya. Yang ketiga yaitu kaidah al-hamzah atau kaidah hamzah. Apabila hamzah berharakat atau berbaris, sukun atau tanda mati, maka tulis dengan huruf berharakat yang sebelumnya, kecuali pada beberapa keadaan. Yang keempat, kaidah al-badal atau kaidah penggantian. Yang kelima, kaidah was dan fals, yaitu kaidah sambung dan pisah. Was berarti menyambung. Di sini was dimaksud metode menyambungkan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu. Yang keenam, kata yang bisa dibaca 2 bunyi. Satu kata yang dibaca dengan 2 cara dalam bahasa Arab, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Perbedaan pendapat tentang rasam Utsmani. Kelompok pertama yaitu jamhur ulama berpendapat bahwa pola rasam Utsmani bersifat tauqifi dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat ditunjuk dan dipercaya Nabi SAW, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan ijma dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam rasam Utsmani tidak bersifat tauqifi, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai pola penulisan wahyu. Bahkan sebuah riwayat yang dikutip oleh Rajab Farjani, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan menulis Al-Quran tetapi tidak memberikan petunjuk teknis penulisannya dan tidak melarang menulis dengan pola-pola tertentu. Kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasam imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memenuhi rasam Utsmani tetap wajib mempertahankan keaslian rasam tersebut. Pendapat ini diperkuat Al-Zarqani dengan mengatakan bahwa rasam imla'i diperlukan untuk menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-Quran, sedangkan rasam Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian suhaf Al-Quran. Dari ketiga pendapat di atas, penulis lebih cenderung menyatakan bahwa untuk menulisan Al-Quran secara utuh sebagai kitab suci umat Islam, mestinya mengikuti dan berpedoman kepada rasam Utsmani. Hal ini mengingat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.
Yang pertama, agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dalam Rams Utsmani kalaupun tidak bersifat tauqifi minimal telah merupakan ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Sahabat memiliki kekuatan hukum tersebut yang wajib diikuti, termasuk dalam penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani, atau bila dimaksudkan sebagai kitab suci secara utuh. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran berdasarkan Rasm Utsmani boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan kaidah-kaidah Rasm Imla'i, dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi atau berdasarkan Rasm Imla'i. Urgensi mempelajari Rams Utsmani. Yang pertama, memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kedua ayat 7. Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna dan maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi Rasm Imla'i, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-51 ayat 47. Yang keempat, kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harkat atau syakal sesuatu lafaz.